Nama saya Sini Cynthia, absen 7 dari kelompok 2. Saya akan melakukan praktikum kimia asam dan basa, bagian air suling, dan juga air sabun yang akan diekstrak dengan kunyit. Langsung saja, ini sudah saya siapkan air sabunnya dan juga larutan air sulingnya, dan akan saya ekstrak menggunakan ekstrak kunyit. Kemudian, larutannya yang sudah saya ekstrak akan saya aduk hingga rata. Lalu kemudian, larutan air sabun akan saya ekstrak menggunakan ekstrak kunyit. Dan akan saya aduk hingga rata. Ini adalah hasil dari percobaan saya. Berdasarkan hasil praktikum saya dapat menyimpulkan bahwa air suling berubah warna menjadi warna kuning, yang artinya larutan ini bersifat netral, dan juga sedangkan air sabun berubah warna menjadi warna kuning gelap atau jingga, yang berarti larutan ini bersifat basah. Sekian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan praktikum dengan ekstrak kunyit, saya akan melanjutkan praktikum saya menggunakan ekstrak kol ungu dan juga ekstrak buah naga. Pertama-tama saya akan melakukannya dengan ekstrak kol ungu. Di sini saya punya air suling. Saya akan meneteskan sedikit ekstrak kol ungu, beberapa tetes saja ke air suling. Akan saya aduk sampai rata. Seperti ini. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, jika air suling diteteskan dengan ekstrak kol ungu, warnanya akan berubah seperti ini, menandakan bahwa larutan ini bersifat netral. Yang kedua, saya di sini punya air sabun. Saya akan meneteskan beberapa tetes ekstrak kol ungu ke air sabun. Di sini dapat terlihat warnanya belum menjadi biru kehijau-hijauan, yang berarti larutan ini bersifat basah. Akhir percobaan saya akan meneteskan ekstrak buah naga ke air suling dan juga air sabun. Yang pertama, air suling terlebih dahulu. Saya aduk sampai rata. Berdasarkan hasil pengamatan saya, air suling berubah warna menjadi warna ungu sesuai dengan ekstrak buah naga, yang menandakan bahwa air suling ini bersifat netral. Dan yang terakhir, saya akan meneteskan beberapa ekstrak buah
seperti ini, menandakan bahwa larutan air sabun ini bersifat basah. Sekian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Lutfi Pratama, absen 9, ingin mempraktikumkan asam dan basa. Ini kita alatnya ada air, ini air keran, kunyit, dan juga soda apinya. Yang pertama kita masukkan kunyitnya. Oke, kita aduk sampai larut. Kita aduk terus. Kuning-kuningan gitu. Setelah itu ditambahkan soda api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Pratama, absen 9, ingin mempertemukan asam dan basa. Ini anggapannya seperti soda api dan kol dan buah naga. Oke, pertama-tama kita akan buah naga ke sini. Ini soda apinya sampai larut. Maka ini jadinya, jika buah naga dan kol dimasukkan diaduk dengan ini, warnanya akan seperti unguan yang dimakan putih pudar. Terima kasih. Nama saya dari Suara, absen 9. Sekarang saya akan melakukan praktikum kimia asam dan basa. Jadi di sini udah ada larutan kunyit dan di sini juga udah ada larutan soda kue yang akan saya praktikumkan. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu larutan kunyitnya ke larutan soda kuenya. Kalau sudah, kita aduk. Kalau sudah, bisa dibandingkan warna dari larutan soda kue ini lebih gelap atau lebih jingga, yang bisa kita simpulkan bahwa dia adalah termasuk larutan basah. Terima kasih. Selanjutnya saya memakai larutan buah naga sebagai indikatornya. Jadi sini ada larutan buah naganya, bisa dilihat. Dan juga ada larutan soda kue. Ya. Sekarang kita tinggal masukkan saja larutan buah naga ke larutan soda kuenya. Terus kita aduk. Dapat kita lihat sini, larutan soda kue warnanya agak menjadi lebih gelap, yang menandakan bahwa dia adalah larutan basah. Terima kasih. Terus selanjutnya saya memakai larutan kol ungu sebagai indikatornya. Di sini masih memakai larutan soda kue.
tinggal dimasukkan saja. Setelah kita lihat warnanya berubah menjadi biru, yang menandakan bahwa dia adalah larutan yang basah. Saya Delia Risa Putri, nomor absen 10 akan melakukan praktikum kimia asam dan basa pada bagian larutan gula dan larutan garam yang diekstrak dengan larutan bubuk kunyit. Saya sudah menyiapkan larutannya. Sekarang larutan kunyit dimasukkan ke dalam larutan garam dan larutan gula. Lalu dilarutkan bersamaan. Berdasarkan dari penelitian yang sudah saya lakukan, ternyata larutan gula dan larutan garam jika diekstrak dengan larutan kunyit, warnanya akan menjadi kuning yang menandakan larutan ini termasuk dalam larutan netral. Saya Dewi Arisa Putri, nomor absen 10 akan melakukan praktikum kimia asam dan basa pada larutan gula dan garam yang diberi ekstrak buah naga. Saya sudah menyiapkan bahannya. Lalu teteskan ekstrak buah naga pada larutan tersebut. Lalu diaduk. Berdasarkan dari penelitian yang sudah saya lakukan, ternyata larutan gula dan larutan garam jika diekstrak dengan buah naga, airnya akan menjadi pink terang. Maka larutan ini masuk ke dalam larutan netral. Sekarang larutannya akan saya beri ekstrak kol ungu. Lalu diaduk. Larutan tersebut berubah menjadi ungu muda, menandakan larutan ini termasuk dalam larutan netral. Saya Desi Natalia, absen 11, akan melakukan praktikum kimia asam dan basa bagian larutan kapur sirih. Jadi di sini saya sudah menyiapkan larutan kapur sirih yang sudah saya diamkan selama 1 malam supaya kapur sirihnya tuh mengendap di bagian bawah sini. Kemudian saya juga punya ekstrak kunyit dan saya juga punya pengaduk. Jadi kita masukkan si ekstrak kunyit ini ke dalam larutan kapur sirihnya. Oke, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Setelah saya masukkan ekstrak kunyit ke dalam larutan air kapur sirihnya, warnanya ini berbeda dengan si ekstrak kunyit ini ya. Jadi warnanya ini akan menjadi kuning gelap atau warna jingga. Jadi larutan kapur sirih ini menandakan bahwa ini tuh merupakan larutan basa karena warnanya ini jingga atau berubah menjadi gelap. Selanjutnya di sini saya akan menguji larutan air kapur sirih ini menggunakan ekstrak buah naga.
saya akan masukkan ekstrak buah naganya ke dalam si air kapur sirih ini. Bisa kita lihat di sini perubahan warnanya. Air kapur ini menjadi berwarna oranye. Maka air kapur ini bersifat basa. Kemudian saya akan menguji larutan air kapur menggunakan ekstrak kol kubis merah. Langsung saja kita masukkan ekstrak kubis merahnya ke dalam air kapur sirih. Oke, jadi hasilnya air kapur sirih ini setelah dimasukkan ekstrak kol merah ini akan berubah warna menjadi hijau. Maka larutan air kapur sirih ini bersifat basa. Saya Dini Harminto Wijaya, absen 12, akan melakukan praktikum kimia asam dan basa pada bagian air cuka, jeruk nipis yang diekstrak dengan cairan bubuk kunyit. Jadi di sini saya sudah menyiapkan semua bahan-bahannya. Yang pertama air cuka. Langsung saja kita ekstrak dengan bubuk kunyit ini. Kita tuang saja bubuk kunyitnya. Lalu kita aduk air cukanya yang sudah diekstrak dengan cairan bubuk kunyit. Selanjutnya air jeruk nipis kita ekstrak dengan cairan bubuk kunyit. Lalu kita aduk. Sudah. Jadi berdasarkan dari penelitian yang sudah saya lakukan, air cuka dan air jeruk nipis ini berwarna kuning cerah, yang berarti cairan ini termasuk ke dalam larutan asam. Terima kasih. Saya Dini Harminto Wijaya, absen 12, akan melakukan percobaan asam basa pada bagian jeruk nipis, air cuka yang diekstrak dengan cairan buah naga. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, jadi langsung saja kita mulai percobaannya. Yang pertama ini untuk jeruk nipis, langsung saja kita ekstrak dengan cairan buah naga. Lalu kita aduk. Selanjutnya untuk air cuka, kita ekstrak juga dengan cairan buah naga. Dan kita aduk. Dari hasil percobaan ini dapat terlihat bahwa warnanya berubah menjadi warna ungu cerah, yang berarti menandakan cairan ini termasuk ke dalam larutan asam. Saya Dini Harminto Wijaya, absen 12, akan melakukan percobaan asam basa pada bagian jeruk nipis dan air cuka yang diekstrak dengan kol ungu. Di sini saya sudah menyiapkan semua bahan-bahannya, jadi langsung saja kita lakukan percobaannya. Yang pertama untuk jeruk nipis, langsung saja kita ekstrak dengan kol ungu. Lalu kita aduk. Selanjutnya untuk air cuka, kita ekstrak dengan cairan kol ungu ini. Lalu kita aduk. Dan di sini dapat kita lihat bahwa cairannya berubah warna menjadi pink cerah, yang berarti menandakan jeruk nipis dan air cuka ini termasuk ke dalam cairan asam. Svante August Arrhenius merupakan seorang ilmuwan asal Swedia. Di bidang kimia, Arrhenius mendasari perhitungan kekuatan asam basa, dikenal sebagai teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air
sehingga konsentrasi ion H+ di dalam air meningkat. Dua tabung kimia berikut berisi dua cairan yang berbeda. Tabung di sebelah kiri berisi H2SO4, sedangkan tabung di sebelah kanan berisi H2O atau air. Ketika sampel cairan H2SO4 diambil kemudian dimasukkan ke dalam air, setiap molekul H2SO4 terurai menjadi 2 ion H+ dan sebuah ion SO4 2-. Nah, pada tabung 2 sekarang mengandung ion H+ yang sangat banyak, sehingga larutan H2SO4 bersifat asam menurut teori asam basa Arrhenius. Itulah mengapa H2SO4 sering disebut sebagai asam sulfat karena bersifat asam. Sedangkan basa merupakan zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air, sehingga konsentrasi ion OH- di dalam air meningkat. Untuk memahami pernyataan ini, perhatikan dua tabung berikut. Tabung di sebelah kiri berisi cairan NaOH, sedangkan tabung di sebelah kanan berisi H2O atau air. Ketika sampel cairan NaOH diambil kemudian dimasukkan ke dalam air, setiap molekul NaOH terurai menjadi sebuah ion Na+ dan sebuah ion OH-. Nah, pada tabung 2 sekarang mengandung banyak sekali ion OH-, sehingga larutan NaOH bersifat basa menurut teori asam basa Arrhenius. Gugus OH- merupakan gugus hidroksil. Itulah mengapa NaOH sering disebut sebagai natrium hidroksida. Secara garis besar, menurut teori Arrhenius, rumus kimia asam harus mengandung atom H dan rumus kimia basa harus mengandung gugus hidroksi atau OH. Yap, semoga tutorial singkat ini dapat memberikan gambaran terkait teori asam basa. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Teori asam basa Arrhenius menjelaskan senyawa asam basa bergantung dengan ion H+ atau OH- yang dilepaskan dalam air. Teori Arrhenius tidak menjelaskan senyawa yang tidak membentuk ion H+ atau OH-. Maka dari itu muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis. Salah satu reaksi asam basa yang tidak melalui pembentukan H+ atau OH- adalah reaksi antara HCl dan NH3 membentuk amonia klorida NH4Cl. Karena keterbatasan Arrhenius, Bronsted dan Lowry mengemukakan teori asam basa berdasarkan dari transfer proton antar molekul yang berbunyi. Dalam reaksi yang melibatkan transfer proton, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor proton. Jika kita lihat kembali reaksi HCl dan NH3, HCl merupakan donor proton dan NH3 merupakan akseptor proton, sehingga HCl adalah asam dan NH3 adalah basa. Contoh lainnya adalah reaksi amonia NH3 dengan air H2O membentuk ion amonia NH4+ dan ion OH-. Di sini kita bisa lihat pada reaksi kiri ke kanan terjadi transfer proton dari H2O ke amonia. Jadi H2O adalah asam dan NH3 adalah basa. Sedangkan dari kanan ke kiri terjadi transfer proton dari NH4+ ke OH-, maka NH4+ adalah asam dan OH- adalah basa. Pasangan NH4+ dan NH3 dinamakan pasangan konjugat asam basa. Begitu juga dengan H2O dan OH-. Pasangan konjugat asam basa terdiri dari dua spesies yang terlibat dalam reaksi asam basa. Asam pada pasangan tersebut disebut asam konjugat dari basa. Jadi NH4+ adalah asam konjugat dari NH3. Sebaliknya, basa pada pasangan tersebut disebut basa konjugat dari asam. Jadi NH3 adalah basa konjugat dari NH4+. Kekuatan asam basa konjugat adalah kebalikan satu sama lain. Jadi, jika senyawa tersebut merupakan asam kuat, maka basa konjugatnya adalah basa lemah. Jika senyawa tersebut merupakan basa kuat,
maka asam konjugatnya adalah asam lemah. Ada juga senyawa yang bersifat asam atau basa bergantung pada reaksi. Senyawa ini disebut amfiprotik. Contohnya adalah ion HCO3-. Pada reaksi dengan HF di sini, ion HCO3- bersifat sebagai absorptor proton, berarti bertindak sebagai basa. Pada reaksi dengan OH- di sini, ion HCO3- bersifat sebagai donor proton, berarti bertindak sebagai asam. Jadi, HCO3- dapat bertindak sebagai asam dan basa, tergantung pada reaksi. Hal ini dikenal sebagai amfiprotik. Beberapa reaksi memiliki sifat asam basa yang tidak bisa dijelaskan dengan teori Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Di sini Lewis mengemukakan teori asam basa berdasarkan reaksi transfer elektron. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai absorptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Hasil produknya adalah pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Contoh reaksinya adalah amonia NH3 dan boron trifluorida BF3. Reaksi ini merupakan asam basa menurut Lewis karena donasi elektron dari NH3 ke BF3 membentuk ikatan kovalen koordinasi. Di sini NH3 bertindak sebagai donor, jadi NH3 bersifat basa dan BF3 bertindak sebagai akseptor, maka bersifat asam. Kesimpulan dari video ini, pada Bronsted-Lowry yang terjadi adalah transfer proton. Yang mendonasi proton adalah asam, akseptornya adalah basa. Kebalikannya pada Lewis yang terjadi adalah transfer elektron, di mana yang donasi elektron adalah basa dan akseptornya adalah asam. Jangan kebalik ya guys. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.